Di dalam tas tersebut ada 5 tumpukan uang, warna merah cerahnya membuat orang merasa senang saat melihatnya. Tapi Amber tidak senang, sebaliknya dia malah kesal, dia merasa terhina. Melihat ekspresinya, Henry tahu dia pasti salah paham, jadi dia segera menjelaskan, "Jangan salah paham, ini bukan suap atau apapun, ini untuk mengganti uang sekolah Floren, tidak ada arti lain." Pi mendengar apa yang dikatakan Henry, wajah Amber menjadi sedikit lebih baik. Melihat uang 100 juta tersebut, Amber berkata, "Sepertinya kamu menang bertarung tadi malam." Henry dulunya adalah seorang petarung di arena pertempuran bawah tanah. Tadi malam dia menitipkan Floren kepadanya, tidak sulit bagi Amber untuk menebaknya. Henry tidak menyangkalnya, tapi membujuk Amber untuk menerima uang itu. Menepuk tas tangannya, Amber menatap Henry di sampingnya, "Tidak sampai sebanyak ini, total biaya sekolahnya kurang dari 40 juta. Tentu saja Henry tahu jika biaya sekolah Floren tidak seberapa, tapi kepedulian dan bantuanmu terhadap Floren dan keluarga kami sangat berharga. Sebagai manusia, aku harus tahu bagaimana berterima kasih, bahkan Floren pun tahu kebenaran ini. Aku tidak punya apa-apa lagi saat ini, jadi aku hanya bisa menunjukkan rasa terima kasihku dengan cara kasar ini." Ketulusan dalam kata-katanya membuat wajah Amber terlihat jauh lebih baik. Tepat sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Henry melanjutkan, "Selain itu, aku membutuhkan bantuan lain, aku." Ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, Henry sedikit ragu, yang tidak sejalan dengan kepribadiannya yang tegas di masa lalu. Ekspresinya membuat Amber tersenyum, "Katakanlah, ada apa?" Aku ingin berdiskusi denganmu, bisakah kamu keluar dari asrama?" Ketika Henry mengatakan ini, Amber tercengang, "Apa maksudmu?" Meskipun dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk memikirkannya, kata-kata Henry membuatnya secara tidak sadar merasa jika Henry ingin tinggal bersamanya. Untungnya, Henry kemudian menjelaskan, "Aku ingin menyewa 2 apartemen, satu untukku dan Floren, satunya lagi untukmu, aku akan menanggung semua biaya sewanya." Pergi ke arena pertempuran bawah tanah di malam hari, aku merasa khawatir meninggalkan Floren di rumah setiap hari, tidak pantas menitipkannya ke asramamu setiap hari, jadi aku memikirkan ide ini. Mendengar penjelasan Henry, Amber sadar jika pikirannya salah melihat tas tangan dengan 100 juta di dalamnya, kemudian memikirkan apa yang baru saja dikatakan Henry, Amber mengerti. "Jadi kamu memberiku uang sewa dan biaya asuh, kamu sudah merencanakan ini untuk waktu yang lama. Bagaimana ini mungkin? Uang adalah uang, bantuan adalah bantuan, keduanya tidak bisa dicampur-adukkan." Henry ingin menjelaskan, tapi Amber melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia bahkan tidak mengizinkan Henry untuk menjelaskan, sepertinya dia tidak setuju. Tapi ucapan Amber selanjutnya mengejutkan Henry karena dia setuju. "Oke, kebetulan aku juga ingin pindah dari asrama sekolah dan sedang mencari apartemen, sewa dibayar dengan uang ini, kalau kamu tidak setuju, ambil lagi uangnya, masalah sewa apartemen juga batal." Persetujuan Amber membuat Henry sangat berterima kasih, tapi kondisi Amber juga membuatnya sedikit malu, tapi karena Amber telah menyebutkan ancaman ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya bisa setuju. Pukul 8 malam, mereka bertiga meninggalkan sungai dan kembali ke sekolah. Tanpa Henry berbicara, Amber langsung menawarkan diri untuk membawa Floren ke asramanya. Setelah tiba di gerbang sekolah, Amber menyuruh Floren turun dari mobil. "Pergi ke ruang keamanan terlebih dulu, kemudian datang ke Henry. Aku membantu menjaga Floren, aku juga suka bersamanya, tapi sebaiknya kamu memperhatikan keselamatanmu sendiri. Aku percaya bahwa di antara kekayaan dan ayah, Floren akan memilih yang terakhir tanpa ragu." Tanpa basa-basi, Amber berjalan pergi dengan Floren menuju asrama. Melihat punggung Amber, Henry memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Tentu saja dia tahu bahwa Floren lebih mementingkan keselamatannya sendiri, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Henry memiliki terlalu banyak hal yang harus dia lakukan,
jadi saat ini dia hanya bisa bertarung, bahkan jika tahu itu berbahaya, dia tidak bisa mundur. Untungnya, Amber mau membantunya mengurus Florence. Henry merasa sangat beruntung. Tapi selain merasa beruntung, dia juga memiliki beberapa kejutan kecil di dalam hatinya, seperti persetujuan tanpa ragu-ragu dari Amber untuk menyewa apartemen. Alasan mengapa dia membuat permintaan yang hampir berlebihan itu didasarkan pada fakta bahwa Amber menyukai Florence, jadi dia tidak terkejut dengan persetujuan Amber. Yang membuatnya terkejut adalah Amber terlalu mudah setuju tanpa ragu sedikit pun. Ini jelas tidak normal bagi seorang wanita lajang yang cantik dan cerdas. Hanya saja karakter Amber membuat Henry tidak bisa mencurigainya, jadi celah kecil ini terlupakan. Sudah hampir jam 9 saat Henry berkendara ke Tiger Wong. Henry menghentikan mobil dan berjalan langsung ke arena pertempuran bawah tanah. Katanya Markus akan memberinya pelajaran malam ini. Pada saat ini, Markus sudah menunggunya dengan tidak sabar, memeriksa waktu berulang kali. Di sampingnya, ada seorang pemuda yang tampak berusia 23 atau 24 tahun, tubuhnya ramping dan berotot, dengan tato naga biru di sisi kirinya dari dada ke leher hingga wajah, membuat orang yang melihatnya pada pandangan pertama jika dia bukanlah orang yang baik. Namanya adalah Badang Alwar, seorang petarung profesional. Dia hanya perlu memenangkan 2 pertandingan lagi dengan peringkat yang sama malam ini untuk dipromosikan menjadi petarung heavy. Setelah menghabiskan segelas sodanya, Badang sedikit tidak sabar menunggu, apakah pria itu tidak berani datang. Markus tidak tahu harus berkata apa. Jika dia mengatakan berani datang, itu akan menjadi penghinaan bagi Badang, tapi jika dia mengatakan dia tidak berani, Badang akan pergi begitu saja. Dilema ini membuatnya tidak berani menjawab. Tunggu sebentar lagi, pria itu mungkin sengaja datang terlambat supaya tidak bertemu denganmu setelah dia datang. Dia pasti takut denganmu, tapi jika kamu pergi, dia pasti akan membalikkan fakta dan mengatakan kamu yang takut padanya. Markus dengan asal-asalan menggunakan taktik provokatif untuk menjawab Badang, sementara matanya sesekali melirik ke pintu masuk arena pertempuran. Akhirnya, setelah melihat sekilas, dia berhasil menangkap target yang ditunggunya. Kamu akhirnya di sini. Kupikir kamu bersembunyi seperti kura-kura dan tidak berani menunjukkan wajahmu. Dengan Badang di belakangnya, Markus berani berbicara dengan percaya diri. Setelah mengejek, Markus berkata kepada Badang lagi, "Ini orangnya, hajar dia sampai mati di atas ring malam ini."